Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam acara Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Stephen Bell Oru, Pendeta Jemaat GPIB Taman Sari Salatiga, Pospelkes Kembang Sari, dan Pospelkes Kalimangli. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Allah atas penyertaan-Mu dalam istirahat malam kami, dan pagi ini kami berada dalam kesehatan dan kekuatan yang asalnya daripada Tuhan. Dan sebelum kami mengawali aktivitas kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu ya Allah. Kami mohon Tuhan yang menuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus supaya kami dapat mengerti dan memberlakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Injil Markus pasal 10 ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-22 yang menyatakan, pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa engkau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, suatu kali ada seorang pemuda yang sedang chatting dengan ibunya. Ibunya bertanya kepada dia, "Nak, betul di tempat kerjamu kalian akan diberikan vaksin?" Pemuda ini berkata, "Iya Ma, kami nanti akan diberikan vaksin." Terus ibunya lagi berkata bahwa kalau kau mau dikasih vaksin, jangan mau. Pemuda itu mengatakan, "Kenapa Ma?" "Iya, karena yang kita butuhkan bukanlah vaksin, tetapi Royco. Mama kalau masak tidak pernah pakai vaksin. Mama selalu pakai Royco." Terus pemuda ini berkata lagi, "Bukan vaksin Ma, bukan vaksin, tapi vaksin." Terus mamanya mengatakan lagi, "Apalah itu, yang penting kalau kau dikasih, pilih yang rasa ayam." Nah, dari cerita ini mau menggambarkan adanya kesalahpahaman dari seorang ibu yang berpikir bahwa vaksin itu sejenis penyedap rasa, sehingga dia mengatakan seperti yang saya ceritakan di awal tadi. Nah, ketika membaca pembacaan Alkitab kita ini, banyak juga orang yang salah paham, seakan-akan bacaan ini mau mengatakan bahwa kekayaan adalah hal yang tidak baik dan dibenci atau tidak disenangi oleh Tuhan Yesus. Padahal jika kita teliti, Tuhan Yesus tidak
membenci kekayaan, tetapi mau mengingatkan bahaya dari kekayaan itu jika kita terikat olehnya. Bayangkan saja seorang pemuda yang datang kepadanya ini yang memiliki sifat atau sikap yang baik. Bayangkan saja dia yang adalah orang kaya ketika datang kepada Tuhan Yesus yang biasa-biasa saja. Dia datang dengan penuh hormat, bahkan bertelut dari pembacaan Alkitab kita dikatakan. Dan bukan itu saja, dari pembacaan ini juga dikatakan bahwa sejak dari masa mudanya dia melakukan perintah hukum Taurat dengan baik. Nah, kalau Bapak Ibu memiliki calon menantu seperti ini, pasti kan senang orang yang baik seperti ini. Nah, tapi orang yang baik seperti pemuda ini tidak mendapat bagian dari kerajaan Allah. Karena apa? Karena hatinya terikat dengan kekayaan. Dari sini mau mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan tidak membenci kekayaan, tapi jangan sampai kekayaan itu membuat kita terikat, membuat kita tidak melakukan apa yang terlebih penting, yaitu mencari harta di surga. Makanya ada yang mengatakan bahwa harta, kekayaan, ataupun uang adalah pelayan yang baik, tetapi tuan yang jahat. Karena itu jadikanlah kekayaan, harta, ataupun uang itu sebagai hamba atau pelayan yang membantu kita dalam melakukan hal yang baik, bukan sebaliknya menjadi tuan atas hidup kita dan membuat kita bertindak tidak baik dan akhirnya merugikan. Yang berikutnya dari pembacaan Alkitab kita ini, kita mau diingatkan juga bahwa Tuhan mengundang semua orang dari latar belakang apapun. Tuhan mengundang Rasul Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes yang dari latar belakang seorang nelayan yang pada masa itu juga adalah masyarakat kelas bawah. Dia mengundang Matius, pemungut cukai yang dianggap tidak baik oleh orang-orang sebangsanya. Bahkan juga dia mengundang seorang Thomas, orang yang cukup sering menggunakan akalnya, dan juga dia mengundang Simon orang Selot yang radikal. Jadi dia mengundang semuanya yang dari latar belakang apapun. Bahkan kalau kita bisa lihat dari semua murid Tuhan Yesus, kalau pemuda ini mau mengikuti Tuhan Yesus, berarti dia termasuk murid yang latar belakangnya baik. Tapi kita lihat undangan Tuhan Yesus tidak direspon orang ini dengan baik. Kalau Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes serta Lewi pemungut cukai atau Matius dan para murid yang lain, ketika dipanggil oleh Yesus, mereka langsung datang. Tetapi kalau pembacaan Alkitab kita ini, pemuda ini diundang untuk menjadi murid Yesus, untuk mengikuti dia, tetapi dia tidak mau mengikuti karena hartanya. Nah, dari sini mau mengajarkan juga kepada kita bahwa semua kita diundang oleh Tuhan untuk menjadi pengikutnya, termasuk juga Pelkat PT yang hari ini berulang tahun. Anak-anak pemuda masa depan gereja diundang untuk datang mengikut Tuhan. Tetapi semuanya itu, responnya itu jangan sampai seperti anak atau pemuda yang kaya dalam pembacaan Alkitab kita ini. Karena dia tidak menggubris atau tidak merespon dengan baik. Kita semua diundang, tapi pertanyaannya apakah respon kita?
Apakah kita mau merespon itu karena kita lebih memikirkan harta yang paling utama yang ada di surga, atau kita malah menolaknya karena kita lebih terikat pada harta dunia. Mari jangan biarkan kita melepaskan hal yang lebih utama hanya karena mementingkan hal-hal dunia. Kita bebas untuk memilih panggilan Tuhan Yesus, tetapi kita mau mengikut Dia atau tidak, tetapi kita tidak bebas dari pilihan kita. Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang akan kita pilih. Selamat ulang tahun Pelkat PT. Selamat memilih jalan hidupmu yang hendaknya pilihan itu adalah yang terbaik. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami baca dan renungkan saat ini. Biarlah ya Tuhan, kami dapat menjadi orang-orang yang dapat memilih yang terbaik dalam hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan, kalau selama ini dalam kehidupan kami lebih sering melakukan apa yang kami pikirkan tanpa pertimbangan yang matang. Biarlah ya Tuhan, kedepannya kami menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami. Kami mohon Tuhan yang membimbing kami, memberi kami hikmat supaya dalam setiap pengambilan keputusan, dalam setiap aktivitas kami tidak lupa untuk terus memuliakan nama Tuhan. Inilah doa sembahyang kami ya Bapa. Dengar dan sempurnakan doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin.